Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ali Rahmatul Malik, Linda Andimi, Sandra Wijaya Manulang, Aditya Ferdiansyah, dan Maulana Hazim Al-Maghribi. Baik, hari ini kita akan membahas seputar kasus penyakit rangka di tempat kerja. Kami mengambil jurnal yang berjudul Work Related to Musculoskeletal Disorder Amongst Malaysian Construction Trade Workers, Bricklayers. Gangguan muskuloskeletal merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum. Pada umumnya, pekerja di bidang industri konstruksi memiliki risiko terkena MSD yang lebih tinggi. MSDS merupakan cedera yang mempengaruhi otot, tendon, ligamen, sendi, saraf, dan pembuluh darah. MSDS biasanya terjadi karena kesalahan postur badan selama bekerja. Penelitian ini dilakukan kepada pekerja konstruksi batu bata di wilayah Perak, Malaysia, pada bulan November tahun 2015 hingga Januari tahun 2016. Berdasarkan hasil dari penelitian didapatkan kesimpulan bahwa banyak pekerja yang mengalami MSDS dikarenakan kegiatan bekerja seperti mengangkat batu, mencampur semen, dan lainnya yang melibatkan gerakan tubuh yang kurang nyaman. Terdapat beberapa kegiatan pekerjaan batu bata yang menyebabkan ketidaknyamanan pada otot pekerja. Kegiatannya seperti mencampur dan menyebarkan semen, serta mengangkat dan meletakkan batu bata. Kegiatan tersebut memerlukan gerakan tubuh seperti bahu, tangan, pergelangan tangan, punggung, paha, dan lutut. Selanjutnya kita masuk ke faktor risiko musculoskeletal disorder pada pekerja bricklayer di Malaysia. Yang pertama adalah faktor usia. Penyakit muskuloskeletal biasa terjadi di rentang umur 30-50 tahun karena hilangnya kekuatan tulang akibat osteoporosis dan dapat menyebabkan patah tulang, serta elastisitas dan otot menurun. Kemudian yang kedua adalah genetik. Salah satu penyebab penyakit muskuloskeletal adalah ankylosing spondylitis yang memiliki komponen genetik. Kemudian yang ketiga ada tingkat kebugaran. Muskuloskeletal sering terjadi pada orang yang jarang menggerakkan badannya. Hal ini juga didukung dengan berat badan yang berlebih atau overweight. Yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu suasana hati, depresi, dan stres juga dapat mempengaruhi kemungkinan terkena penyakit muskuloskeletal. Kemudian kita lanjut ke paparan hazard musculoskeletal disorder pada pekerja bricklayers di Malaysia. Yang pertama ada pekerjaan mencampur dan mengangkut mortar semen. Bahayanya yang pertama, membungkuk dan memutar badan. Yang kedua, mengangkat material berat atau mortar secara manual. Otot yang terlibat adalah bahu, lengan atas, pergelangan tangan, dan punggung atas. Kemudian yang kedua ada memilih dan mengangkat batu bata. Bahayanya itu menekuk punggung dan memutar ke sisi kanan dan kiri saat memilih dan mengangkut batu bata dalam posisi canggung dan berulang. Otot yang terlibat adalah bahu, lengan atas, pergelangan tangan, punggung atas, dan punggung bawah. Kemudian ada pekerjaan mengangkat dan membawa material. Bahayanya itu, yang pertama membungkuk dan memutar badan, yang kedua mengangkat beban berat dengan posisi canggung bersama berulang-ulang. Otot yang terlibat adalah bahu, lengan atas, pergelangan tangan, paha, dan punggung bawah. Lalu yang keempat ada menyebarkan semen sebelum meletakkan batu bata. Bahayanya adalah membungkuk dan memutar berkali-kali dalam posisi canggung. Otot yang terlibat adalah bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung atas, dan punggung bawah. Kemudian yang kelima ada membatui, yaitu proses menyusun batu bata. Bahayanya adalah membungkuk dan memutar tubuh dalam kondisi canggung secara berulang-ulang. Otot yang terlibat adalah bahu, pergelangan tangan, lengan atas, paha, lutut, punggung bawah, dan kaki bagian bawah. Lalu yang keenam ada mengulangi penyebaran semen sebelum meletakkan batu bata. Bahayanya adalah membungkuk dan memutar berkali-kali dalam posisi canggung. Otot yang terlibat adalah bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung atas, dan punggung bawah. Kemudian yang terakhir adalah proses penyelesaian peletakan batu bata. Bahayanya adalah membungkuk dan memutar tubuh dalam kondisi canggung secara berulang-ulang. Otot yang terlibat adalah bahu, pergelangan tangan, lengan atas, lengan bawah, punggung bawah, dan kaki bagian bawah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang patofisiologi penyakit yang sering terjadi pada kasus yaitu low back pain. Low back pain atau nyeri tulang belakang disebabkan oleh penyakit akibat kerja
yang menyebabkan cedera pada otot atau ligamen yang terjadi pada punggung bagian bawah. Rute perjalanan penyakit low back pain. Posisi pekerja dalam melakukan pekerjaan yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kontraksi punggung. Selanjutnya, terjadi perubahan struktur diskus yang tersusun atas fibri vertilago dan toraks melemah. Hal tersebut dapat membuat mobilitas fisik terganggu. Selanjutnya, terjadi penonjolan diskus dan sendi pusat akan menjadi rusak, sehingga menekan akar syaraf. Hal tersebut yang menjadikan dan mengakibatkan low back pain atau gangguan pada nyeri punggung belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 level of prevention penyakit MSDS pada pekerja bricklayers. Dimulai dari health promotion. Yang pertama, menjelaskan risiko bahaya dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja, terutama risiko bahaya ergonomi yang dapat mengakibatkan penyakit MSDS. Kedua, penyuluhan terhadap pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah berbagai penyakit. Ketiga, pelatihan terkait postur tubuh yang sesuai dan ergonomi pada pekerja. Keempat, melakukan olahraga fisik secara rutin untuk pekerja. Selanjutnya, specific protection, melakukan pengendalian risiko bahaya sesuai hierarchy of control, seperti pada engineering control, melakukan redesign stasiun kerja dengan menggunakan prinsip ergonomi. Selanjutnya, prompt treatment and early diagnosis. Yang pertama, melakukan pemeriksaan prakerja. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala yang mencakup pemeriksaan medis, radiologi, dan review riwayat kesehatan. Selanjutnya, disability limitation, memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang sesuai dengan segera agar tidak memperparah penyakit MSDS. Dan yang terakhir, rehabilitation, menerapkan return to work health assessment bagi pekerja yang absen dalam waktu tertentu dikarenakan penyakit berkaitan dengan MSDS. Rekomendasi kelompok berdasarkan hierarchy of control. Substitusi. Mengganti metode konvensional menggunakan bricklaying robots. Engineering control. Yang pertama, merancang perancah sesuai jarak dan tinggi saat bekerja. Kedua, menggunakan katrol untuk mengirimkan campuran semen. Administrative control. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada pekerja agar pekerja dapat memperbaiki postur saat bekerja. Kedua, menyesuaikan beban bawaan agar pekerja tidak membawa beban berlebih. Alat pelindung diri. Untuk APD, pekerja dapat menggunakan helm, sarung tangan, dan sepatu.